Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang perdagangan nasional tentang WTO. WTO kesingkatan dari World Trade Organization. WTO merupakan salah satu organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Tujuan WTO. Di sini saya akan menjelaskan tujuan WTO. Tujuan WTO yang cukup penting adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perdagangan mengalir semulus dan diprediksi dan sebebas mungkin. WTO yang pada kenyataannya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari GATT yang memiliki tujuan utama, yakni menciptakan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. Sedangkan secara filosofis tujuan WTO adalah 1. Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan. Yang kedua, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan. Yang ketiga adalah mengoptimalkan dan pemanfaatan sumber daya dunia. Menurut Van den Bossche, tujuan akhir dari WTO adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan standar hidup. Yang kedua, pencapaian keadaan full employment, tidak ada pengangguran. Yang ketiga, pertumbuhan pendapatan nyata dan peminatan yang efektif. Dan terakhir adalah pelunasan produksi dan perdagangan barang-barang dan jasa. Di sini saya akan menjelaskan fungsi WTO. Fungsi WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Selain itu, fungsi WTO diantaranya adalah 1. Mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Semisal Indonesia berjanji dengan Amerika dengan memperdagangkan rokok. Situ fungsinya adalah mengatur perjanjian. Yang kedua adalah mendorong arus perdagangan antara negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Semisalnya Indonesia mau mengirim ke Amerika dan pesawat Amerika itu terjadi kesalahan teknis. Jadi video ini akan membantu kesalahan teknis tersebut. Yang ketiga adalah memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Yang keempat, untuk menjelaskan sengketa, mengingat hubungan dengan saling menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Yang kelima, menyelesaikan sengketa dagang. Dan yang keenam adalah sebagai forum negosiasi perdagangan. Dan yang ketujuh, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan Indonesia bergabung ke WTO. Keuntungan Indonesia yang bergabung ke WTO itu ada 7. Yang pertama adalah mendorong terciptanya perdamaian secara tidak langsung. Dengan semakin tingginya intensitas perdagangan antar negara, maka hal ini akan semakin mendorong negara-negara yang aktif dalam perdagangan untuk berusaha menciptakan perdamaian dunia dalam rangka untuk mendorong arus perdagangan barang dan jasa. Dan yang kedua adalah persengketaan antara negara dalam perdagangan dapat ditangani secara konstruktif. Dengan semakin meningkatnya volume dan jenis produk yang diperdagangkan, sengketa perdagangan internasional seringkali terjadi. Sengketa-sengketa dagang dapat diselesaikan secara lebih konstruktif melalui aturan-aturan penyelesaian sengketa yang telah diatur oleh WTO. Yang ketiga adalah mempermudah perdagangan Indonesia antar negara. Dengan adanya WTO, kesenjangan kekuatan dagang antar anggota WTO dapat lebih berkurang. Ini memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk dapat meningkatkan perdagangan internasional. Yang keempat adalah mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif.
Dengan bergabung di WTO, negara mendapatkan tarif yang rendah, serta aneka hambatan perdagangan internasional dapat diminimalisir. Maka diharapkan dapat lebih menguntungkan konsumen dalam negeri. Yang kelima adalah memberikan banyak pilihan produk pada konsumen internasional. Banyaknya produsen dari berbagai negara yang dapat dimendistribusikan produknya ke berbagai negara lain membuat konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak pula. Hal ini juga akan mendorong terjadinya persaingan sehat antara negara dan memicu kreativitas produsen dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya agar dapat menarik perhatian konsumen. Nah, keenam adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan yang meningkat akan mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas sehingga pertumbuhan ekonomi negara juga akan ikut meningkat. Jadi di sini biar tidak ada banyak yang nganggur. Nah, yang kedua adalah mendorong perdagangan internasional menjadi lebih aman dan efisien. Dengan adanya aturan-aturan yang ditetapkan WTO, negara anggota WTO lebih terlindung pada praktik persaingan dagang yang tidak sehat dan meminimalisirkan kemungkinan negara-negara kecil merasa terancam dengan negara-negara besar yang mungkin memiliki kepentingan politik tertentu. Yang terakhir, saya akan membahas kerugian Indonesia bergabung ke WTO. Kerugian itu ada 3. Yang pertama adalah kewajiban standarisasi internasional. Dengan menjadi anggota WTO, Indonesia harus melakukan berbagai standarisasi produk yang menyulitkan Indonesia dalam perdagangan internasional. Yang kedua adalah persaingan ketat. Produk Indonesia masih sulit menembus pasar internasional, sertai dengan banyaknya produk asing dalam pasar nasional yang lebih diminati sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tantangan. Kuota barang impor di Indonesia melonjak naik secara signifikan, sedangkan jumlah barang ekspor tidak terlalu bertambah. Nah, begitu. Yang ketiga adalah diskriminasi terhadap negara berkembang. Meskipun telah diatur dalam berbagai pertemuan WTO, pada kenyataannya negara-negara maju terkadang masih melakukan praktik diskriminasi pada negara berkembang. Contohnya, pemberhentian impor rokok kretek dan Indonesia oleh Amerika. Contohnya, pemberhentian impor rokok kretek dari Indonesia oleh Amerika. Di sini saya akan menyimpulkan yang terakhir ini, takut Amerika itu tersaing oleh Indonesia. Karena cukup sekian dari pembahasan WTO dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.